Menjadi satuan elit Polri berarti harus siap mengabdi penuh, termasuk siap berkorban nyawa demi menyelamatkan masyarakat. Pengabdian penuh ini yang juga menjadi prinsip hidup Satuan Brimob Polda Jawa Tengah. Saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Sat Brimob Polda Jateng. Kesiapan dan jabatan. Korps Brigadir Mobil atau sering disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum beresiko tinggi, pencarian dan penyelamatan, serta penjinakan bom. Brimob juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, seringkali bersamaan dengan operasi militer. Brimob terdiri dari 2 cabang, yaitu Pelopor dan Gegana. Daripada kita sendiri ya setiap hari paling tidak melaksanakan kegiatan latihan dalam rangka untuk mempersiapkan personil, kemudian dalam rangka untuk menyiapkan peralatan yang kita gunakan. Ini sangat dibutuhkan sekali untuk pelaksanaan tugas sehari-harinya. Di mana kalau di Jawa Tengah sendiri itu ancaman teroris sebenarnya cukup besar. Karena kita tidak ekspos teroris ini karena berkaitan dengan masalah ekonomi nanti di Jawa Tengah ini. Kemudian terkait dengan masalah penanggulangan kejahatan lain, di sini juga cukup besar. Yang kita kadang-kadang tugas kita ini membantu satuan wilayah. Selamat pagi, terima piket Kompi 1 dengan Bribka Selamat. Dengan siapa ini? Oh, Pak Eko. Bagaimana Pak Eko? Ada yang perlu saya bantu? Di daerah mana nih Pak? Daerah Kaligawi. Ini segera saya kirim satu tim SAR untuk ke TKP. Garuda 03, Garuda Edu. Silakan masuk, Taruna. Mohon izin dan ini ada laporan dari masyarakat terjadinya bencana banjir di Kaligawi. 86, silakan langsung koordinasikan anggota untuk menyiapkan personil dan peralatannya. Siap dan perintah saya laksanakan.
petugas dari Brimopolda Jateng untuk mengamankan setiap kejadian terorisme maupun bencana seperti yang saat ini akan dilakukan. Harus siaga setiap saat. Siaga setiap saat berarti harus siaga, mulai dari persiapan hingga penanganan. Karena bencana seringkali terjadi tanpa diduga. Penanganan yang dilakukan mulai dari evakuasi hingga bantuan dapur umum. Penanganan ini juga yang dilakukan Brimopolda Jateng pada sejumlah bencana besar seperti banjir bandang di Losari Brebes hingga bantuan penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Loyalitas dan pengabdian kepada negara menjadi prinsip dari anggota Brimopolda Jawa Tengah. Seperti yang dilakukan Kompol Mas Gudori yang saat ini menjadi PGS Komandan Detasemen Gegana Sat Brimopolda Jateng. Loyalitas tersebut dibuktikannya tetap ada, meskipun ia harus rela kehilangan salah satu anggota tubuhnya saat bertugas menjinakkan bom 34 tahun silam. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Apa sebenarnya pentingnya loyalitas bagi Bapak? Loyalitas adalah segala-galanya. Loyalitas tugas, pengabdian, dan kepada kesatuan lebih besar pada negara. Meskipun harus rela kehilangan salah satu anggota tubuhnya, loyalitas tetap ada dalam diri Bapak. Itu sebuah risiko yang setiap orang, setiap apapun pasti menghadapi seperti itu. Pernahkah tapi sebelumnya Bapak merasakan ada penyesalan atau mungkin kesedihan ketika mengalami kejadian tersebut? Oh, tidak ada. Jadi begitu kami masuk di kepolisian, kemudian kami ditempatkan di Gegana ini, kami sudah menjiwai. Kami dilengkapi dengan alat-alat yang mendukung pada tugas-tugas kami. Bisa kita lihat alatnya? Bisa dilihat. Kami memiliki beberapa robot. Ini adalah alat untuk mendeteksi, menjinakkan, bahkan untuk mencerai beraikan bom dari jarak jauh. Sehingga risiko itu bisa diminimalkan. Pemirsa, menjadi abdi negara bukan berarti tidak dapat mengembangkan diri sesuai passion di bidang lain. Buktinya mereka juga dapat berprestasi, salah satunya adalah dalam seni bela diri. Prestasi tersebut salah satunya disumbangkan oleh polwan cantik Bribda Putri Damayanti yang saat ini sedang latihan. Bribda Putri, apa kabar? Baik. Aku ganggu dulu ya latihannya ya. Setiap hari latihan tuh berapa jam sih? Biasanya kami ada latihan terpimpin itu seminggu 2 kali. Kalau yang untuk atlet setiap hari ada setiap sore. Berapa jam per harinya? 3 jam. 3 jam per hari. Capek nggak sih ketika sudah selesai bertugas, dilanjut dengan latihan, dan ini kan fisik cukup berat. Capek nggak? Nggak capek, Mbak, karena kalau kan kayak di staff. Kadang di staff itu kan jenuh ke lapangan. Nah, kita libur aja di sini. Oke, kalau gitu boleh dong saya diajarin teknik-teknik dasar untuk kalau ada kejahatan di jalanan, ya kita bisa. Pegangnya gimana? Gini. Ya, gini. Nah, putar gini. Ini kan dia tidak kuat kan, jadi dia nanti jatuh. Gini. Oke, setelah itu baru kita bisa tendang. Kita mungkin coba adegan yang cepet ya. Kayak beneran. Mau ditodong. Oke. Langsung tendang gitu ya.
Nah, tidak hanya bela diri judo, seperti yang sudah saya pelajari tadi, ada banyak seni bela diri yang telah menyumbangkan prestasi. Dan ini salah satunya adalah boxing. Saya akan berkenalan dengan Barada Dayat yang saat ini juga sedang latihan. Halo Barada Dayat, mau ganggu waktu yang sebentar ya latihannya ya. Setiap hari latihan berapa jam sih? Berapa jam? Kalau dimulai dari jam 8 sampai jam 11, istirahat jam 3 sampai jam 6 sampai jam maghrib. Oke, tapi sejak kapan bela dirinya jadi passion dan akhirnya membuahkan hasil jadi prestasi juga? 1 tahun yang lalu itu, Pak. 1 tahun, awal mulai di atas ring itu di Solo. Piala dan Lanut, Adi Sumarmo. Terakhir tadi, yang paling terakhir mainnya di Purbalingga, Tarung Bebas Indonesia. Pemirsa, tidak hanya loyalitas anggota, namun juga kepercayaan masyarakat dibutuhkan sebagai api pembakar semangat Satuan Brimob Polda Jateng. Karena sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Jiwa raga Brimob demi kemanusiaan. Pasukan brigade! Pasukan brigade! Baret biru di kepala! Baret biru di kepala! Dipersembahkan oleh